Chad adalah negara pedalaman yang terletak di Afrika Tengah, sebuah negara yang terkurung oleh daratan, terisolasi dari lautan, namun tidak pernah absen dari penderitaan. Menyandang gelar sebagai negara termiskin ketujuh di dunia, negara ini tengah berjuang melawan tantangan ekonomi dan sosial yang sangat berat, mencari jalan keluar dari siklus kemiskinan yang mengikat. Di negara ini, 80% penduduknya hidup dalam cengkeraman kemiskinan. Anak-anak di negara ini tumbuh dengan harapan yang telah rapuh, berjalan lesu, melangkah kaki beralas debu, sembari menahan perut lapar yang menggebu. Para ibu dengan wajah yang tampak letih menatap langit untuk berdoa agar tanah kering di negeri mereka dapat berbagi sedikit kemurahan hati. Sementara para bapak dengan punggung yang bungkuk berjuang melawan iklim yang sangat kejam, menatap lahan yang tandus dan tidak lagi mampu memberikan harapan. Tanpa akses ke lautan, Chad tetap berdiri dengan teguh, dikelilingi oleh beberapa tetangga yang membawa cerita dan sejarah masing-masing. Di sisi utara, Chad berbatasan dengan Libya, di mana gurun pasir yang tidak terhingga menjanjikan misteri yang tidak terpecahkan. Di sisi timur, Chad bersanding dengan Sudan, tempat di mana padang pasir dan sabana berpadu dalam harmoni yang gersang. Dari selatan, Republik Afrika Tengah membentang dengan luas bersama hutan-hutannya yang lebat dan misterius. Adapun di barat daya, Chad berbatasan dengan Kamerun dan Nigeria, negara-negara yang diwarnai oleh pantai-pantai yang jauh serta sungai-sungai yang mengalir. Kemudian di sisi barat, Chad berbagi cakrawala yang sama dengan Niger, tempat di mana gurun pasir yang luas menawarkan pemandangan yang tiada tara. Dengan luas wilayah sekitar 1,2 juta kilometer persegi dan penduduk sebanyak 17,72 juta jiwa, Chad berdiri dengan berani menghadapi dunia tanpa akses langsung ke lautan. Chad memiliki sebuah danau bernama Danau Chad, permata biru yang membelah batas 4 negara, yaitu Chad, Nigeria, Niger, dan Kamerun. Dulunya, danau ini menawarkan pemandangan yang eksotis, menempati posisi ke-17 sebagai danau terbesar di dunia dengan luas mencapai 26.000 km persegi. Danau ini bukan sekedar kumpulan air tawar, melainkan urat nadi dan warna kehidupan bagi kawasan Sahel yang tandus, menjadi tonggak ekonomi, pertanian, serta keberlangsungan hidup jutaan manusia. Kendati demikian, tragedi telah menimpa Chad layaknya sebuah epik yang menyedihkan, di mana Danau Chad mulai merintih, menyusut hingga 90% selama rentang 6 dekade terakhir. Maka, dari keagungan yang memesona dengan luas 26.000 km persegi, Danau Chad kini tersisa kurang dari 1.500 km persegi. Hal ini disebabkan oleh sebuah kombinasi fatal, berupa penurunan curah hujan yang tidak kenal ampun, polusi yang merajalela akibat eksploitasi minyak, serta pertanian komersial padi dan kapas yang sangat rakus. Dan yang lebih parah dari semua itu, ketiadaan tangan pemerintah yang mengatur, yang seharusnya menjadi pelindung bagi alam. Kini, di mana 80% penduduknya bergantung pada pertanian, hilangnya Danau Chad bukan hanya kehilangan sebuah ikon geografis, tetapi juga kehilangan harapan besar sehingga menambah derita serta memperdalam jurang kemiskinan yang menghantui negara ini. Chad merupakan sebuah negara yang berdiri dengan ekonomi yang sangat bergantung pada minyak, denyut nadi hitam yang mengalir dari perut bumi. Sebagai tulang punggung ekonomi, minyak telah menyumbang sebagian besar pendapatan pemerintah, di mana rata-rata produksinya mencapai 122.000 barel per hari dari tahun 2003 hingga 2024 dan mencapai puncak 210.000 barel per hari pada Juli tahun 2004. Namun, ketergantungan yang mendalam pada minyak ini telah membuat Chad rentan terhadap fluktuasi harga minyak global yang tidak pernah terduga.
Ketika harga minyak dunia anjlok akibat kelebihan pasokan dan permintaan yang melemah, ekonomi Chad mulai terguncang. Pukulan berat itu datang dengan defisit anggaran yang membebani, depresiasi mata uang yang tidak terelakkan, serta inflasi yang merangkak naik sehingga menggerogoti daya beli masyarakatnya. Sekitar 90% dari produksi minyak Chad diekspor ke luar negeri. Namun, keuntungan yang seharusnya mengalir pada pembangunan serta kesejahteraan rakyat seringkali lenyap dalam pusaran konflik dan korupsi. Dengan cadangan minyak terbukti sebesar 1,5 miliar barel pada tahun 2018 dan produksi lebih dari 140.000 barel per hari pada tahun 2020, Chad berada di persimpangan yang sangat kritis, di mana setiap penurunan harga minyak adalah dentuman yang menggema melalui koridor-koridor kekuasaan serta kampung-kampung yang terpencil. Sejak meraih kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 11 Agustus tahun 1960, Chad telah terjerat dalam pusaran konflik dan perang yang tidak kunjung usai. Dari perang saudara yang membara hingga pertikaian etnis yang memecah belah, negara ini telah menanggung beban sejarah yang berdarah-darah. Konflik kelompok utara melawan kelompok sub-Sahara di selatan telah mengoyak keutuhan Chad, di mana kepemimpinan terus berganti tangan antar kedua kelompok yang bertikai. Pada tahun 2005 hingga 2010, Chad kembali dilanda perang saudara yang mengakibatkan ribuan korban jiwa serta ratusan ribu pengungsi. Di mana kemudian kekuasaan yang otoriter, konflik sipil serta ketegangan etnis ini menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi serta investasi asing, merusak kepercayaan investor, menghambat pembangunan infrastruktur, serta memperburuk ketegangan sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi pertumbuhan ekonomi serta bisnis. Selain itu, dalam bayang-bayang konflik yang tidak berkesudahan, Chad menghadapi tantangan pemerintahan yang berat. Pada bulan April tahun 2021, setelah kematian Presiden Idris Deby Itno, sebuah dewan militer transisi mengambil alih kekuasaan, menangguhkan konstitusi, serta memulai periode transisi. Namun demikian, janji-janji demokrasi serta kemakmuran ekonomi seringkali terhalang oleh realitas pemerintahan yang korup dan represif. Beruntungnya, hingga bulan Januari tahun 2024, Chad mencatat penurunan jumlah konflik internal serta intrakomunitas sebesar 62% dibandingkan dengan 6 bulan sebelumnya, dengan total sebanyak 14 konflik yang tercatat di seluruh negara. Namun, konflik antar komunal, pertikaian antar petani dan pegembala, sengketa tanah, dan konflik intrakomunal terkait kepemimpinan tradisional terus menjadi tantangan yang mematikan. Dan dengan demikian, Chad dengan luka-luka masa lalunya yang belum sembuh, terus berjuang untuk menemukan jalan menuju stabilitas dan perdamaian.